Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran algoritma pemrograman. Kali ini materi yang dibahas masih seputar struktur pengulangan. Namun struktur pengulangan di sini saya manfaatkan untuk memecahkan persoalan matematika. Apa persoalan matematika itu? Saya ambil mengenai bilangan akar. Jelasnya soalnya seperti ini. Menentukan akar bulat positif dari bilangan X. Jadi mencari akar dari bilangan X yang bulat dan positif. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu bilangan akar itu apa. Nah, saya umpamakan bilangan X, jika ada bilangan R dikali R sama dengan X, maka R itu adalah akar dari bilangan X. Nah, sekarang persoalannya adalah menentukan akar bulat positif. Jadi di sini dalam hal ini yang dicari adalah yang bulat dan positif. Jadi misalnya contohnya 25. Nah, 25 ini kalau diakarkan menghasilkan bilangan 5. Jadi 5 itu adalah akar dari bilangan 25. Kemudian juga misalnya 16 juga begitu, 4 kali 4 16. Nah, kalau misalnya kita mencari akar bilangan 70, ya ini enggak bulat. Nah, kita hanya mencari bilangan yang bulat dan positif. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah mengetahui ya bagaimana cara pemecahannya, mencari akar bulat positif tadi. Jadi kita harus mencoba mengalihkan bilangan itu dari 1 ya. Jadi kalau misalnya kita mencari bilangan akar dari 25, maka kita akan coba 1 kali 1 sama nggak dengan 25. Kalau nggak sama, coba lagi 2 kali 2 sama nggak dengan 25. Kalau tidak sama, 3 kali 3 sama nggak dengan 25. Begitu kira-kira ya. Jika sama, maka bilangan tadi itu merupakan akar dari 25 tadi, begitu. Nah, namun bagaimana kalau misalnya bilangan itu tidak memiliki akar bulat positif? Misalnya kita cari 70. 70 tidak memiliki akar bulat positif. Dia memiliki akar bilangan namun tidak bulat ya. 70 itu kalau kita cari akarnya menghasilkan bilangan berkoma. Nah, yang kita cari di sini akar bulat positif. Jadi kalau misalnya 70, maka akan dihasilkan bahwa di situ adalah tidak memiliki akar bulat positif. Nah, baiknya bagaimana cara kita menyelesaikannya atau membuat algoritmanya, kita bahas lebih lanjut. Baik, kita mulai dengan pemberian nama algoritma ini dulu. Dibuat saja judul algoritmanya menentukan apakah bilangan X memiliki akar bulat positif. Ya, kita besarkan tulisannya. Oke, selanjutnya kita mulai. Ya, sini mulai. Oke, berikutnya karena bilangan yang akan diperiksa adalah X, maka kita input bilangan X-nya. Ya, kita masukkan bilangan X di sini. Masukkan bilangan X. Baik, berikutnya seperti yang dijelaskan di awal tadi, akar suatu bilangan merupakan hasil dari perkalian bilangan yang sama. Jadi
X ini merupakan hasil perkalian dari R kali R. Kita umpamakan saja di sini, berarti variabel baru dengan menggunakan variabel R. Nah, sebagai langkah awalnya kita berikan saja dulu nilai awalnya R itu adalah 0. Jadi di sini kita buat R sama dengan 0. Selanjutnya, jadi karena R ini yang akan berubah-berubah nilainya, jadi kita akan coba mulai dari 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, sampai seterusnya, sampai ketemu nanti hasilnya sama dengan X, maka R ini nanti kita akan ubah-ubah. Untuk itu, kita buat di sini, selanjutnya R sama dengan R plus 1. Jadi gunanya nanti ini sebagai fungsi untuk mengubah nilai R tadi. Untuk menyimpan nilai R, kita gunakan variabel lain lagi, yaitu anggap saja kita buat Y. Ya, jadi Y ini sama dengan R kali R. Jadi nanti Y-nya ini kita bandingkan dengan X. Ya, jadi R kali R itu seharusnya sama dengan X ya. Tapi kita simpan dulu hasil perkalian dari R dengan R ini ke variabel Y. Nah, kita umpamakan misalnya hasil perkalian dari R dengan R ini itu sama dengan X atau Y sama dengan X, maka tentu saja R ini adalah akar dari X. Jadi kita periksa di sini dengan percabangan, kita lihat, kita periksa apakah nilai R kali R itu sama dengan X atau Y sama dengan X. Jadi kita periksa di sini apakah Y sama dengan X. Ya, lebih jelasnya kita buat tanda tanya seperti ini. Apakah Y sama dengan X? Nah, jika Y sama dengan X, maka tentunya R ini adalah akar bulat dari X. Jadi di sini jika benar Y sama dengan X ini bernilai benar, maka tentukan bahwa R ini adalah akar bulat positif. Jadi kita buat saja di sini R adalah akar bulat positif dari X. Begitu. Seandainya Y ini sama dengan X. Oke, kita tambahkan di sininya ya atau tidak, ini ya. Ya. Jadi jika bernilai benar ya, maka R adalah akar bulat positif dari X. Nah, kemungkinan lain jika tidak Y sama dengan X adalah Y itu lebih besar dari X. Jadi ketika nilai R kali R ini sudah melewati dari angka X, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada akar bulat positif. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, misalnya akar 70 misalnya. Akar 70 itu tidak bulat hasilnya. Kenapa? Kalau kita umpamakan 8 kali 8 itu 64. Ya. Kemudian
64 itu angka di bawah 70. Kalau kita coba lagi, misalnya 9 kali 9, karena setelah angka 8, 9. 9 kali 9 itu 81. Jadi, sudah melewati angka 70. Artinya, akar dari 70 itu tidak bulat. Ya, karena ketika dikalikan 8, iya, kurang dari 70, ya, dikalikan 8 kali 8 maksudnya kurang dari 70, tapi ketika dikalikan 9 kali 9 lebih dari 70, maka akarnya itu 8, sekian, ya. Jadi kan dengan demikian ketika nilai hasil perkalian, ya, ini tadi umpamanya 9 kali 9, ini X-nya 70, maka Y-nya itu akan lebih besar, ya, 81. Jadi ketika lebih besar, maka nyatakanlah bahwa tidak ada akar bulat positif. Oke, jadi di sini saya tambahkan, ya, jika Y-nya, apakah Y-nya lebih besar dari X, maka nyatakanlah bahwa tidak ada akar bulat positif, ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan bahwa tidak ada akar bulat positif dari bilangan X, ya. Oke, ini tadi jika tidak, ya, bernilai tidak, maka ke bawah, jadi diperiksa lagi. Tidak, ya. Ini jika bernilai ya, ya. Jadi ini ya. Jika pernyataan ini benar, ya, maka nyatakan bahwa tidak ada akar bulat positif dari bilangan X. Nah, tapi seandainya Y-nya lebih kecil dari X, maka ini harus balik lagi ke sini. Ya. Jadi, kalau misalnya nilai R itu masih 1, ya, sementara akar yang dicari itu adalah akar 70, maka 1 itu hasil dari R kali R 1, ya, pasti lebih kecil dari X, ya, 70. Maka kita balik lagi ke sini supaya nanti ini nambah lagi. Jadi 1 tambah 1 2 gitu, ya. Oke. Kita balikkan ke sini. Jika tidak, maka kembali ke sini. Inilah di sini jadi kontrol dari pengulangan itu adalah variabel Y terhadap X, ya. Jadi variabel Y terhadap variabel X inilah yang menentukan terjadinya pengulangan terus atau berhenti. Ya, kita sambungkan saja ini ke sini. Ya, ini jika tidak, ya. Jadi ini jika Y terhadap X itu lebih kecil, ya, artinya nilai ini bernilai salah, ya, maka akan kembali ke atas. Kemudian ini, ya, ini selesai, karena dua kemungkinan R adalah akar bulat positif atau tidak ada akar bulat positif dari bilangan X, ya. Oke, ini kita sambungkan. Kemudian ini masukkan ke sini.
Ya. Ini selesai. Nah, begini ya. Jadi untuk lebih jelasnya, kita akan coba algoritma ini. Kita masukkan bilangan 25, X sama dengan 25 ya. Kita masukkan bilangan 25 di sini, X sama dengan 25. Jadi X 25. Kemudian R sama dengan 0. Kemudian R sama dengan R plus 1. Y sama dengan R kali R, artinya 1 kali 1. Berarti Y sama dengan 1. Y1 X 25. Apakah 1 sama dengan 25? Ya, tidak ya. Oke. Jika tidak, diperiksa lagi. Apakah 1 lebih besar dari 25? Ya, tidak juga. Ya, tidak juga. Berarti dia akan balik lagi ke sini. Ini. Kemudian ini ngulang lagi, R-nya tadi 1, ditambah lagi 1, jadi sekarang R sama dengan 2. R2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Apakah 4 sama dengan 25? Tidak. Apakah 4 lebih besar dari 25? Juga tidak. Ya, kalau begitu kembali lagi, ngulang lagi, tambahkan lagi R dengan 1. Ya, R sekarang jadi 3. Y sama dengan 3 kali 3. 9. Apakah 9 sama dengan 25? Tidak juga. Ya. Apakah 9 lebih besar dari 25? Juga tidak. Nah, ini balik lagi ke atas, tambahkan lagi R-nya. R-nya sekarang menjadi 4. Ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Y sama dengan 16. Apakah 16 sama dengan 25? Tidak. Ya. Nah, tidak, dia naik lagi ke atas, mengulang lagi. Tadi 4 tambah lagi 1 menjadi 5. 5 kali 5. Hasilnya Y sama dengan 25. Apakah 25 sama dengan 25? Ya, karena X 25. Ya, sama. Nah, ketika ini sama, maka dia lari ke sini. Nyatakanlah bahwa R adalah akar bulat positif dari X. Artinya, 5 adalah akar bulat positif dari 25. Kemudian, selesai. Ya. Jadi di sini, ketika nilai itu masih kecil dan tidak ketemu, dia akan terus mengulang. Ya. Akan mengulang terus sampai nanti hasilnya itu jika tidak Y sama dengan X atau Y nanti lebih besar dari X. Jika lebih kecil maka dia terus mengulang. Nah, kita umpamakan tadi misalnya akar 70 ya. Akar 70. Kita mulai dari 5 tadi. Kalau 5 tadi sudah ke sini, kita masukkan 5. Ya, 5 tadi kalau di sini kalau 70 R sama dengan X sama dengan 70, maka di sini apakah 25 lebih besar dari 70? Ya, tidak. Ya. Sini lagi dia jadi 6. 6 itu 36. Ya. 36 ini tidak sama. Ini cek lagi, mulai lagi. Apakah 36 lebih besar dari 70? Tidak. Balik lagi dia 7. 7 kali 7 49, ya. Ini kita lewati. Apakah 49 lebih besar dari 70? Tidak juga. Ya, tambah lagi situ, kemudian 8. Ya, terus kita teruskan 8 sini. Ya. 8 kali 8 64. Ya. Ini jelas tidak sama ya. 64. Apakah 64 lebih besar dari X? Tidak, ya. 64 tidak lebih besar daripada 70, ya. 64 lebih besar 70 tidak, ya. Ini salah. Kemudian 9. R tambah lagi 1, 9. Hasilnya 9 kali 9 81. Nah, di sini ketika 81 ini sudah bernilai lebih dari 70.
Nah, ketika sudah lebih besar, maka nyatakan tidak ada akar bulat positif dari bilangan X. Selesai. Jadi dengan demikian, ini algoritmanya sudah benar. Nah, tadi kenapa kita ambil dari R-nya sama dengan 0, kemudian di sini R sama dengan R plus 1, karena di sini bilangan positif. Jadi kita mulainya tidak dari min, nilai minus ya. Ini kalau nilai minus lain lagi ya. Jadi kita ambil dari 1 di sini. Nah, jadi sudah kita periksa ya bahwa algoritma ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, jadi inilah algoritma untuk menentukan apakah X memiliki akar bulat positif. Namun demikian, algoritma ini masih belum sempurna. Kenapa demikian? Karena bisa saja nilai X itu yang diberikan atau yang dimasukkan oleh seseorang itu adalah bilangan negatif. Ketika bilangan negatif, maka ini tidak akan jalan. Ya, bisa saja kita masukkan di sini di pernyataan inputnya itu masukkan bilangan X bulat positif atau masukkan bilangan bulat positif X. Tapi dalam pemrograman nanti kita bisa buat programnya itu agar seseorang yang memasukkan nilai itu tidak negatif. Ketika dia masukkan nilai negatif, maka program tidak akan jalan. Akan muncul tulisan atau pernyataan Anda salah memasukkan nilai. Ya, nanti kita bahas di dalam pemrograman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.